Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi ada di exit tol Karanganyar. Ini mau OTW ke Bali bareng PO Haryanto, Bali Bangkit. Oke, di part sebelumnya aku Adit Sayuti melaku menceritakan tentang kekusutan yang dialamin atau trouble yang dialami waktu perjalanan dari Karanganyar menuju ke Pulau Dewata dengan menggunakan PO Haryanto HW14 dan rombongan Bali Bangkit bis 3. Kusut judulnya, guys. Apakah kekusutannya akan berlanjut atau justru sebaliknya mendapat suatu keberuntungan? Saksikan aja Adit Sayuti melaku sesaat lagi. Oke, ini siap diberangkatkan lagi dan lampunya langsung dimatikan semua. Wes, garek tutup pagar. Kita keluar, tutup pagar. Wes, tutup rumah makannya. Sekarang kita berangkat. Yuk, berangkat lagi. Jam 1:05 ya, tadi lepas dari rumah makan Bromo Asri Probolinggo. Kemudian masih dipegang oleh Pak Taufik, driver Haryanto. Pokoknya ini gimana caranya bisa satset buat nyusul rombongan yang sudah duluan berangkat, karena kita sudah ketinggalan jauh ini. Mana jalanan dari Probolinggo menuju ke mana? Ketapang itu kan sempit ya, dua arah. Jadi skill dari driver dibuktikan di sini. Ya wis, langsung aja nikmati perjalanan malam bareng PO Sugeng Rahayu dengan driver PO Haryanto dalam rangka mengejar Bali Bangkit.
jam 4 pagi sampai di Sukorejo, Banyuwangi ya. Wis masuk Banyuwangi apa belum ya? Pokoknya daerah Sukorejo sini untuk berhenti melaksanakan sholat subuh pas jam 4 soalnya. Ini tadi sudah pada sholat subuh, terus ini sekarang tinggal mau melanjutkan perjalanan lagi. Jam mepet guys, ngoyak waktu, ngoyak yang lain guys. Dari lepas sholat subuh tadi, Pak Taufik tetap injak gaspol, boy, mengejar ketertinggalan. Tepat 1 jam lepas dari masjid di Situbondo tadi, di mana, Sukorejo, Sumberjo, sampailah rombongan kami di Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya ngantri untuk nyebrang menuju ke Pulau Bali. Jam 5:30 sampai di Pelabuhan Ketapang. Ini sini udah ada Sindoro Satria Mas tadi. Ini bis yang aku naikin, Sugeng Rayu Pariwisata Golden Star, dan di sana ada Gunung Harta yang kombi bus kayaknya wis budal. Ya, ini kayak ALS ya. Bagasinya di atas full. Titian Mas. Untuk di sini masih nunggu sih. Entah di dermaga berapa. Nanti kapal berapa, kapal apa juga belum tahu. Pak Taufik driver Haryanto bawa bis Sugeng Rahayunya musak masih lagi meh tidur pas mingguan wis, tapi yo lumayan lah iso ngoyak, soalnya tadi 194 juga jam 5 itu baru sampai, tapi udah berangkat ini, yang lainnya udah berangkat semua. Pokoknya ikuti terus Adit Sayuti melaku-melaku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, biar aku bisa terus melaku-melaku. Wah, Surya Bali datang langsung masuk ih. Ini belum ya. Ini yang mau masuk nih, yang Sindoro. Oke. Ini karena bisnya terlalu rendah ya, jadi penumpang dibongkar dulu. Ini dibongkar semua untuk lewat ini peron ya, peron. Terus naik ke kapal. Sementara bisnya kosongan, takut gasruk soalnya bisnya terlalu rendah. Ya, ini aku nemenin teman-teman dari peserta Bali Bangkit jalan kaki menuju ke kapal. Itu bisnya. Mulai memasuki kapal. Tapi memang bener kok, bisa ini pendek banget toh. Itu ininya apa? Ground clearance-nya. Jadi terpaksa penumpang dibongkar.
Terus ini aku naik Sumber Berkat dulu, pernah naik ini waktu dari Bali. Dari Bali menuju ke Jawa, waktu aku naik bis apa sih? KG Trans. Bisa lihat nanti di deskripsi atau klik link di atas. Sumber Berkat. Ya, sekarang sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan ada pemeriksaan. Semua penumpang bis disuruh turun untuk menjalani pemeriksaan di pos ya. Semua bis, semua kendaraan nggak terkecuali. Itu diarahkan turun semua. Untuk menuju ke ruang pemeriksaan. Ketat guys, ketat. Aku nggak tahu sih di dalam masih bisa video atau enggak. Tapi yang jelas saya infoin di sini untuk masuk ke Bali ada pemeriksaan dari kepolisian maupun dinas yang terkait. Mungkin apa ya? Ini apa? G20 itu. Nah, jadi setelah turun bis langsung diarahkan ke tempat validasi. Ini aturannya dibaca sendiri. Nanti di dalam tunjukin sudah vaksin apa belum. Divalidasi peduli lindunginya sama sertifikat vaksinnya. Jadi untuk masuk Bali ini wajib vaksin ya. Tadi aku tinggal nunjukin bahwa sudah vaksin, wes tunjukin masuk. Yang belum vaksin, ya minimal sih vaksin 1 lah. Yang belum vaksin tadi didata dulu sama petugas. Jadi agak lama dicek KTP-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang udah punya sertifikat vaksin tinggal tunjukin sertifikatnya langsung masuk. Sertifikat langsung masuk. Nggak terlalu cek detail sih. Yang dicek cuma yang belum vaksin. Begitu mau masuk bis ternyata masih ada pemeriksaan lagi di depan. Itu kata Pak polisinya itu tadi pemeriksaan KTP. Berarti tadi vaksin, habis itu KTP. Oke. Ribet. Bisnya disuruh nunggu di terminal mana? Terminal pelabuhan. Nah, di pas pintu keluar ini
ada pemeriksaan KTP. Tadi aku udah cek KTP aman, langsung masuk. Gitu. Oke, siap. Yuk, kita sekarang berangkat lagi. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, yuk. Kita ke bis. Aduh, jebrak kabeh. Ini gara-gara Mas Inung tuh. Baru mau naik bisnya Sugeng Rahayu wes diculik untuk ikut Gunung Harta kombibasnya, Suite Kombibas. Wah, ini bis baru dari karoseri. Rambutku berantakan banget. Tapi untungnya sih intinya peserta sudah terkondisikan sama TL-nya juga. Tinggal menyusul rombongan lain. Nah, sekarang aku mau nyobain Gunung Harta Suite Kombi yang baru keluar dari karoseri Laksana. Nah, ini penampakan luarnya ya. Mungkin sih udah direview sama YouTuber-YouTuber yang lain tentang keindahan. Wah, keindahan. Detailnya dari Suite Kombibas ini. Kalau aku sih sebagai pengalaman aja, belum pernah aku naik bis yang 2 kelas sekaligus, dan ini nanti untuk tujuan mana juga nanti kita tanya-tanya. Ngikut juga. Oke, ini aku sama Bu Nabila nih dari CTU sama 21 Transindo nih. Mau nyobain GH Suite Kombibas bis baru, Bu. Masih plastikan, bau karoseri. Nggih. Oh, Pak Kadek di dalam. Waduh. Kayaknya lagi istirahat kayaknya. Lagi tidur. Weh, ikut juga. Sampai ikut dari mana, Om? Dari Laksana ikut? Wah, tahu gitu ngikut kemarin. Aduh, seger. Ketemu lagi kita. Ya. Mana dirimu itu? Ini. Tanya sih naik yang ini. Apa proses itu deh? Siapa kan di sini ya? Ya usah ke sana. Siap. Ketemu Mas Gede. Kok gede? Yes, kuilah ngertiku. Oke, mungkin detail-detailnya sih bisa di YouTuber yang lain kayak Mas Andriawan, Mas Bowo dan lain sebagainya, karena dia ikut launchingnya kemarin di Laksana. Sementara aku kesini karena diculik sama Mas Inung tadi, suruh ikut bis ini. Ya wes lah. Di sana tadi juga penuh CDCB. Saiki pengen nyantai duduk dengan nikmat di seatnya Gunung Harta Suite Kombibas. Yuk kita masuk yuk. Makasih Om ya. Ya. Terima kasih. Pak, yuk kita masuk. Oke teman-teman, jadi Suite Kombibas itu bis yang ada 2 kelas di dalamnya. Kelas eksekutif 22, ini kayak gini nih. Legress seperti biasa. Dan ada Pak Kadek. Halo, Pak. aduh. Izin numpang, Pak. Iya. Lebih banyak numpang lah, Bapak. Anggotanya kurang banyak, cuma 2 ya. Ibu. Iya Pak, mangga Pak. Nuhun. Oh, nuhun ya. Punya sebuah permen aja. Iya Pak. Wah, ini langsung sama bosnya nih. Sama mbak-mbaknya ini. Oh. Jadi bis ini ada 2 kelas. Eksekutif di depan seperti biasa, legress, seat dari rimba kencana. Terus di belakang itu ada apanya Pak? Namanya suite kelasnya, suite kelasnya. Sleeper class. Jadi ini sama kayak PO Sinarjaya, itu ada 2 kelas. Depan eksekutif, belakangnya sleeper. Ini rencana untuk ngelen Pak. Yang lain. Len ke mana Pak? Rencana Jogja.
Jogja. Denpasar. Denpasar Jogja. Wah, ini. Mudah-mudahan sih di awal Desember atau akhir November sudah mulai beroperasi. Untuk masih mengurus surat-suratnya lah. Oh iya. Untuk harga tiketnya sendiri Pak, kalau sampai Jogja? Belum tahu lah, berkisar mungkin mengikuti yang lainnya yang udah ada ya, kurang lebih 500-600an. Untuk suite-nya, untuk sleepernya? Ya, sleepernya. Untuk ininya sama ya, eksekutif ya? Ya, eksekutif. Siap. Bisa 350 sampai 370 lah. Oh, oke. Ini kurang Pak, ada ininya footrest-nya nanti mungkin. Oh, ditambahin footrest juga? Ya, footrest. Ini masih kayak biasa, nanti ditambahin footrest di depannya. Wah, masuk nih. Jadi bisa buat alternatif teman-teman dari Jogja menuju ke Denpasar ataupun sebaliknya Denpasar menuju ke Jogja. Mesinnya pakai Mercy 1626 ya Pak? Ya, Pak. Mercy 1626. Dan untuk bis ini sendiri sama seperti bis-bis Denpasar lainnya yang kelas eksekutif, itu ada dispenser. Itu syarat utamanya ada dispenser buat bikin kopi, pop mie dan lain sebagainya gratis. Kemudian toilet pas di tengah, jadi kita masuk dari pintu langsung ngadep ke toilet. Ini toiletnya. Wah, lampunya otomatis nyala. Begitu pintu dibuka lampu nyala. Wih, oke. Sekarang kita menuju ke suite kelasnya. Sendal sopo wih. Oh, di sini ada kelas sleepernya ya, sleeper 1, dan di sini sleeper 2. Persis plek kayak Sinarjaya. Wah, ini jurusan Denpasar sleeper 2 ini honeymoon rasa tekan hotel no ya. Langsung di bis aja aman nyaman buat pasangan yang sah lo ya. Tapi yo ojo berbuat sesuatu di sini. Nah, untuk kelas sleepernya ini ada 16 seat. Sementara untuk kelas eksekutifnya ada 12 seat. 12 tambah 16 jadi totalnya 28 seat totalnya. 12 eksekutif, 16 sleeper. Nah, kan ini pena bisa istirahat selonjoran. Aku mamerin peserta Bali Bangkit no ya, nggak boleh ya. Tapi tugasku nge-review, jadi bukan enak-enakan tapi nge-review ya. Jadi di sleepernya itu memang benar-benar kita bisa selonjoran. Terus ada AVOD TV-nya, AVOD TV, terus AC seperti biasa, dan ini untuk ngecas HP disediakan juga di atas. Bakal nyaman nih perjalanan dari Denpasar menuju Jogja naik bis ini, Gunung Harta Suite Kombi Bus. Depannya eksekutif, belakangnya sleeper. Tapi jujur untuk naik bis, aku sih lebih, mungkin untuk orang-orang lain nyaman di sleepernya, tapi kalau aku lebih nyaman duduk seperti ini. Akhirnya bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman. Setelah di trip sebelumnya itu aku duduknya di bangku CDCB. Ya rezeki mungkin ya, atau mungkin aku memang disuruh istirahat karena malam harinya aku harus mengisi acara di acara Bali Bangkit Pantai Jimbaran. Nah, sepanjang perjalanan ini ya aku gunakan untuk istirahat sambil menikmati pemandangan pantai selatan Pulau Bali. Wah,
elok guys, indah banget teman-teman. Perjalanan siang itu recommended untuk naik bis ataupun kendaraan pribadi melalui jalur selatan Pulau Bali. Set, alhamdulillah. Sekarang jam 12 waktu Indonesia Tengah. Sudah sampai di garasi Gunung Harta, Kediri, Tabanan, Bali. Waduh, ini ke Denpasar masih jauh kayaknya ya. Tapi tadi tanya-tanya sih dari sini menuju ke Denpasar ada sih Trans Dewata. Tadi sudah merasakan sensasi, sensasi sebenarnya bukan sensasi kenyamanan naik Gunung Harta Suite Kombi Bus yang baru rilis dari karoseri Laksana 2 unit ini. Nanti rencananya akan jalan ke Jogja dari Denpasar. Jalannya kapan? Nanti katanya mau ngurus semuanya dulu sampai selesai. Setelah itu baru jalan ngelen ke Jogja. Untuk kisi-kisi harga tadi untuk yang kelas eksekutifnya itu seperti biasa 350-an. Terus untuk kelas suite kelasnya, sleepernya itu 500 atau 550-an. Antara itulah. Untuk harga menyesuaikan. Kurang lebih itu. Terus bocoran lagi, ini kan untuk yang Jogja. Bocoran lagi untuk unit RM 280 yang baru rilis dari Adiputro. Ada di belakang bisnya tuh yang baru. Itu buat ngelain Denpasar Jakarta. Wow, infonya seperti itu. Jadi untuk Denpasar ke Jakarta akan banyak banget bis-bis yang akan berseliweran. Selain kemarin tuh ada Kramat Jati lah, terus Lorena, Kagetran, Madukismo mungkin ya, terus apa lagi yo. Dan akan diramaikan lagi dengan adanya Gunung Harta dari Denpasar menuju ke Jakarta dengan unit RM 280 yang baru. Nah, ini dia unitnya. Wow, belum ada plat nomornya. Masih kinyis-kinyis juga sama kayak yang kombi busnya tadi. Nah, ini penampakan utuhnya. Tadi dari depan dan ini adalah dari samping. RM 280 Air Suspension SDV Super High Deck Voyager 3++. Wah, 3++. Kayak apa wae 3++. Ini yang rencananya akan ngelain ke Jakarta, Denpasar Jakarta. Pengen juga nih ngerasain naik bis Gunung Harta dari Denpasar ke Jakarta. Kemarin sempat nyobain tuh Kagetran dengan Hino RK Create. Nah, ini Hino RM 280 Air Suspension terbaru, ini terbaru. Chassisnya juga chassis terbaru. Nah, dan ini adalah perintisnya Gunung Harta Denpasar Malang. Ini bis pertamanya Gunung Harta, livernya masih putih. Terus ada sleretnya merah, kuning, hijau, biru hijau. Ini udah nggak dipakai lagi direnov kayaknya. Ini dulu tadi menurut Pak Ketut itu
untuk dari Denpasar menuju ke Malang tiketnya 7.500 aja, 7.500 aja. Tapi tahun berapa yo? Tahun 95 ya, tahun 95 itu 7.500 Denpasar ke Malang. Bisnya ini non AC kayak medium, OF nih, OF, Mercy OF. Mercy OF. Untuk ininya sih masih utuh semua. Decknya masih utuh. Itu masih ada tulisannya Gunung Harta. Masih kelihatan dikit-dikit. Hampir sama kayak anu ya, Purwowidodo anu nih, liverynya. Dulu waktu naik Gunung Harta itu berhenti dulu di kantor itu, di kantor pusat ya, kantor pusatnya Gunung Harta itu sebelah kiri yang Gunung Harta berhenti. Nah, garasinya itu di depannya, masuk gitu. Dan aku tadi di dalam garasinya. Ya. Paham. Dan untuk terminal Transdewatanya di sana tuh, di sebelum lampu merah. Jadi untuk naik bis Transdewata itu pakai kartu non tunai gitulah, pembayaran non tunai, pakai kartu gitu. Oke, tadi udah main ke garasi Gunung Harta di Tabanan. Sekarang madang dulu. Lapar karena dari pagi belum sarapan. Begitu nyampe tadi langsung disaut, diculik sama Mas Inung untuk ikut Sweet Kombi Busnya yang baru. Selesai makan, aku pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Denpasar. Kira-kira kemana ya? Nyusul rombongan atau kemana? Ayo. Iya. Alhamdulillah finish perjalananku dari Karanganyar Solo sampai ke Denpasar ini. Tadi setelah dari Gunung Harta langsung menuju hotel karena udah ketinggalan ininya juga sih, wisata. Jadi nanti aku akan ngisi acaranya itu di malam hari di Jimbaran. Acara puncak Bali Bangkit PO Haryanto. Sekarang leren dulu sampai hotel. Dan tadi kartunya ini nggak kepake karena akhirnya nggak naik bis. Karena tadi nunggu bisnya lama, terus badan udah gerah, pengen mandi. Akhirnya yo seperti biasa, taksol. Sekarang istirahat dulu untuk acara nanti malam di Jimbaran. Oke, segitu dulu Adit Sayu Tim Melaku-Melaku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.